Di mana ada ratusan warga yang rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan pemirsa, sejumlah anak-anak pun menangis karena terjepit antrian. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu dan lansia rela berdesakan hingga saling dorong saat mengantre demi paket sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan sejumlah anak-anak pun menangis karena terhimpit. Petugas pun kewalahan mengatur barisan. Meski sudah berulang kali diarahkan, namun membludaknya warga membuat antrian dan desakan tetap tidak terelakkan. Demi mendapatkan sembako murah, warga bahkan rela mengantri sejak pagi. Dapat ini sembako. Harganya berapa itu? 50.000. 50.000. Tadi bawa anak-anak juga? Bawa anak ya. Anak-anak udah nangis Bu ya? Nangis. Kenapa ya. Kenapa itu? Kejepit ya, atau gimana? Kejepit, ngantri Pak. Nggak didahuluin, terus lama nunggunya. Dari jam berapa datang? Dari jam 7:30. Oh, sekarang? Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menyediakan 1.000 paket sembako murah. Tiap paketnya terdiri dari beras, minyak goreng, tepung, dan gula seharga Rp50.000. Untuk paketnya sendiri ada terdiri dari paket beras, ada paket tepung, ada minyak, dan juga gula. 1.000. Kurang lebih untuk satu paket itu 50.000, tapi kalau untuk harga di pasarannya normalnya di atas 100.000. Pak Kajari ini terlihat sangat antusias lagi, masyarakatnya gimana Pak Kajari? Ya insya Allah nah, kegiatan ini bisa kita rasakan rutin dari tahun ke tahun kita rasakan, dan kalau bisa lebih sering dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Paket sembako murah Ramadan ini diharapkan dapat membantu warga Cirebon terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Aijus melaporkan. Hasto Kristianto hari ini akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi ini rencananya akan digelar pukul 9 pagi oleh Hakim Ketua Rio Surahmanto dan 2 hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Sigit Herman Binanci. Hasto didakwa telah membantu memberikan suap dan merintangi proses penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI yang melibatkan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. Pemirsa, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan Dewan Ekonomi Nasional, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah untuk investor. Pemirsa, Airlangga mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut seiring tingginya kontribusi ekspor industri tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana ia menyebut kontribusi produk aparel yang terdiri dari pakaian, jadi dan juga tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya deregulasi terkait dengan perizinan di industri tekstil nasional. Kemudian saya juga laporkan rumah subsidi yang kami sudah turun, banyak yang bagus, yang jalannya bagus, temboknya nggak retak, ubinnya juga rata, airnya bagus, penghijauannya bagus. Tapi kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak dan sebagainya. Presiden memerintahkan, karena ini adalah rumah subsidi. Rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah... Ya, pemirsa, jelang Lebaran sektor busana muslim ini mengalami kelonjakan permintaan yang cukup signifikan. Ya, betul sekali Bayu. Berkah Ramadan membuat sejumlah pengusaha busana muslim pun kebanjiran pesanan. Berkah Ramadan dirasakan sejumlah pengusaha di tanah air. Permintaan akan pakaian muslim, baik untuk pria, wanita maupun anak-anak pun meningkat tajam.
Raisa Asmi, salah satu pengusaha busana muslim di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten ini mengaku kebanjiran pesanan di momen Ramadan. Jadi memang bisa dibilang Ramadan itu tuh kayak bulan panennya fashion ya. Jadi memang untuk penjualan tuh naiknya tuh bisa berkali-kali lipat sih dari hari biasa. Seiring berkembangnya teknologi, tren belanja daring semakin digemari dan busana muslim menjadi kategori yang paling dicari. Berbagai macam busana muslim dengan desain modern dan elegan pun menjadi pilihan banyak konsumen. Raisa berinovasi untuk menghadirkan koleksi yang memenuhi selera pasar, baik dari segi model, bahan, hingga harga yang terjangkau. Karena kita emang basicnya online, jadi semua platform ya kita coba untuk gunakan untuk usaha gitu. Sama di Ramadan tahun ini kita juga ikut beberapa bazar. Tingginya permintaan tantangan terbesar, yaitu keterbatasan stok dan waktu produksi yang semakin pendek. Raisa harus lebih kreatif dalam menghadapi lonjakan pesanan agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen tepat pada waktunya. Menjelang Lebaran, perharinya itu produksian itu sekitar bisa 600 piece baju. Menjelang Lebaran ya. Tahun ini tuh lebih mengusung ke Lebaran nyaman, simple, dan bajunya tidak hanya bisa dipakai untuk Lebaran aja. Jadi baju bisa dipakai untuk setelah Lebaran, misalnya untuk kerja atau untuk main ke mall gitu. Jadi untuk desainnya tuh pasti lebih simple. Berbagai strategi digencarkan sejumlah pengusaha busana muslim guna meraup cuan jelang Lebaran dari tren belanja online di bulan Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah antri berebut baju murah. Ya, meski harus berdesakan, warga antusias membeli aneka baju Lebaran mulai dari gamis, celana hingga mukena dengan harga Rp5.000 per biji. Yang namanya emak-emak pasti gak bisa dengar kata murah. Apalagi soal baju baru seharga Rp5.000. Seperti yang terjadi di pasar pakaian murah yang digelar oleh Dharma Wanita Pemkab Cilacap di lapangan Krida Nusantara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sejak bazar dibuka, warga terlihat antusias dan saling berebut baju lebaran pantas pakai yang dihamparkan panitia di atas meja. Di bazar ini, warga bebas memilih beragam jenis busana, mulai dari baju gamis, celana, hingga mukena sesuai selera mereka. Selain harga pakaian yang sangat murah, warga juga boleh membawa lebih dari satu helai. Tak ayal, baju-baju murah ini menjadi rebutan warga yang telah menunggu berjam-jam sebelum bazar murah dibuka. Ini baju gamis, daster, atasan. Dapat berapa? Dua. Satu berapa ini? 5.000. Gimana murah, Ibu? Iya, murah. Nanti dipakai siapa itu? Ya buat sendiri kan sama ibu. Lebaran. Bazar busana murah pantas pakai menjelang Lebaran ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga di saat semua harga berbagai kebutuhan melambung tinggi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Yang namanya mama ya, pasti nggak bisa banget denger yang namanya nih murah gitu ya. Betul sekali Bayu, apalagi soal baju baru seharga Rp5.000. Ya, tadi makanya terjadi perebutan gitu ya. Iya. Yasmin kalau juga pasti bergejolak pasti rasanya. Iya, namanya juga perempuan ya, pengen punya baju baru gitu ya. Mungkin nggak semuanya, tapi kalau di hari Lebaran itu ibarat kata membuka lembaran baru dengan pakaian yang baru. Ini biar saya tebak nih, Lebarannya nggak cuma sehari, pasti bajunya udah 7 nih kayaknya. Seminggu nih pasti ada baju barunya ya.